"Ndah, kamu kemana aja?" Jessica berlari menghampiri Wanda. "Dah," gadis pun datang bersama yang lainnya. Mereka berdiri melilingi Wanda yang tampak pucat dengan baju basah. "Dah, kamu gak apa-apa?" tanya Jessica yang duduk di sampingnya. "Badan kamu basah banget, kehujanan?" tanyanya lagi, tapi Wanda masih diam, tak menjawab. "Nil, Jo, Mike, boleh keluar dulu?" pinta gadis. "Emang kenapa, Dis?" tanya Daniel. "Wanda mau ganti baju." "Oh, oke." Daniel, Mike, Jo berjalan keluar kamar. "Kamu ngapain, Re?" tanya Jo saat melihat Rere berjalan di belakangnya. "Ya keluar juga lah," balasnya. "Kan kamu bukan cowok." "Iya, cuman ngapain juga di dalam liatin orang ganti baju?" "Iya juga sih, lagian si Wanda kelihatan aneh bener," bisik Rere saat melangkah keluar kamar. "Mungkin dia lagi shock kali, Re. Baguslah kalau shock doang." "Kok bagus? Takutnya itu bukan Wanda yang asli." "Hah, mulai. Kebanyakan nonton film horor kamu." Daniel dan Mike kebingungan melihat Jo dan Rere yang sedang mengobrol pelan di depan pintu kamar. "Oi, kamu berdua lagi ngapain di sono?" teriak Daniel. "Tahu tuh, mana bisik-bisik pula," timpal Mike. "Ah enggak." Jo berjalan menghampiri Daniel. "Kamu juga, Re. Bukannya temenin Wanda di dalam kamar." "Ogah ah." Rere duduk di kursi. "Ndah, ngomong dong. Jangan bikin kita khawatir," ucap Jessica terus membujuk Wanda untuk bercerita. Namun, usahanya gagal. "Ya udah, kalau nggak mau cerita sekarang, ganti baju ya," sambungnya. Kali ini Wanda menganggukkan kepalanya pelan. Gladys mengambil pakaian di koper Wanda, sementara Laura mengambil handuk di dekat kamar mandi. "Badan kamu dingin banget, Ndah," ucap Jessica seraya menggenggam tangan sahabatnya itu. Buka dulu bajunya." Wanda pun melepaskan pakaian satu persatu. Terlihat tubuhnya sangat pucat. Bahkan saking pucatnya, urat-urat nadinya pun bisa terlihat jelas. "Dah, kenapa pucat banget sih?" Gladys sangat mengkhawatirkannya, temannya itu. Namun semua pertanyaan tak pernah Wanda jawab. Ia bahkan tak menggerakkan bibirnya sedikit pun. Setelah mengganti pakaiannya, mereka pun pergi keluar kamar. "Udah?" tanya Mike. "Udah," saut Laura. "Mending kita pergi sekarang, beresin barang-barang, jangan sampai ada yang ketinggalan," perintah Mike. Laura, Gladys, dan Rere pergi ke kamarnya. Selang beberapa menit kemudian, mereka keluar dengan kopernya. Begitu pula dengan Jessica yang membawa 2 koper. Satu miliknya, satu lagi milik Wanda. "Ayo Ndah." Jessica menarik tangan Wanda yang berdiri mematung di depan kamar. Kemudian mereka semua pun turun ke bawah. Kini giliran Mike, Jo, dan Daniel yang membereskan barangnya. Setelah semuanya siap, mereka pun bergegas pergi keluar. Langit sudah benar-benar terlihat gelap, angin pun sangat kencang dan terasa dingin. "Ayo cepat ke mobil." Mike berlari ke arah mobil, diikuti yang lainnya, kecuali Jessica dan Gladys yang menuntun Wanda perlahan. "Yuk buruan," teriak Rere yang berdiri di samping mobil. Mike, Laura, dan Rere sudah masuk ke dalam mobil duluan, disusul Daniel, sementara Jo malah menghampiri Gladys dan Jessica yang berjalan jauh di belakang. "Sini aku bantu," ucap Jo seraya mendekati Wanda, kemudian menggendongnya. "Cie," teriak Rere dari dalam mobil. "Badan kamu dingin amat, kayak es," ucap Jo sambil berjalan menuju mobil dengan langkah cepat. Kemudian mendudukkan Wanda di bangku tengah. "Udah,
Tanya Mike. Berangkat, teriak Rere. Re, gak usah teriak kenapa? Udah tahu Wanda masih sakit, saut Jessica. Ya maaf. Mobil pun melaju keluar dari halaman villa. Gak ada yang ketinggalan kan? Tanya Mike. Aman, saut Daniel. Ada, ucap Wanda. Akhirnya ngomong juga, timpal Rere. Apa yang ketinggalan dah? Tanya Jessica. Badan aku. Badan kamu? Wah, beneran sakit nih anak, saut Rere. Badan aku, Jess, masih di sana. Wanda menuju ke arah villa. Jangan bercanda, Deda. Guk, mobil tiba-tiba berhenti. Mike, panggil Laura. Mobilnya mogok, Ra, balasnya. Aduh, di situasi begini ada-ada saja mana gelap banget, gerutu Rere. Mobil kembali menyala. Lah, Wanda kemana? Teriak Jessica kaget. Saat melihat sampingnya, Wanda sudah menghilang. Kagak mungkin keluar kan? Tanya gadis polos. Udah aku bilang kan Ju, kamu kagak percaya, ucap Rere. Badannya dingin plus muka pucat. Udah bukan pasti manusia, sambungnya. Pergi buruan, Meg, sambungnya lagi. Terus gimana Wanda? Jessica masih mengkhawatirkan sahabatnya itu. Jess, kamu sadar gak sih kalau Wanda itu sudah meninggal? Saut Rere. Kalau beneran udah meninggal, terus itu siapa? Meg menunjuk ke depan mobil. Ada Wanda yang sedang berdiri di tengah jalan. Dah, panggil Jessica seraya meraih handle pintu. Krek, pintu terkunci. Meg, buka pintunya. Kasian, Wanda kedinginan di luar. Itu bukan Wanda, Jess, balas Meg sambil memajukan mobilnya. Gila kamu, Meg, teriak Jessica, beranjak mendekati Meg untuk menghentikan laju mobil. Percaya sama aku, Jess, teriak Meg tetap terus berusaha mengendalikan laju mobil. Gladys dan Laura memegangi Jessica agar tidak mengganggu Meg. Sementara itu mobil semakin mendekati Wanda. Tabrak aja, Meg, teriak Rere. Brak! Bunyi benturan keras sekali. Wanda, teriak Jessica berontak. Kalian udah bunuh Wanda. Tidak hanya Jessica, yang lain pun tampak shock, tak mampu berkata-kata. Itu beneran Wanda? Tanya Rere. Siapa lagi? Kalian pembunuh, saut Jessica marah kemudian membuka pintu dan berlari keluar. Meg pun mengikuti, namun saat mereka berada dalam mobil, sama sekali tidak terlihat ada bekas tabrakan. Tubuh Wanda pun tidak ada. Wandanya kemana? Tanya Meg gemetar, masih shock dengan kejadian yang begitu cepat. Jessica yang berdiri dekatnya pun tampak bingung. Kenapa kalian malah berdiri aja di sini? Tanya Laura seraya keluar dari mobil. Nada suaranya seperti menahan tangis. Ia pun mendekati Jessica. Jess, Wanda nggak ada, Ra, balasnya pelan. Hah? Laura berdiri di samping Jessica. Terus yang tadi ketabrak siapa? Tanyanya. Mobil tiba-tiba mati. Suasana menjadi gelap gulita tanpa sedikit pun penerangan. Bahkan bulan pun sedang bersembunyi di balik awan hitam. Meg, teriak Rere dari dalam mobil. Meg pun bergerak kembali ke kursinya. Kemudian berusaha menyalakan mobil, sementara Laura masih membujuk Jessica untuk kembali ke dalam mobil. Gak ada, Dis, balas Meg seraya memutar kunci. Gak ada. Rere pun bingung mendengarnya. Perasaan tadi nabraknya gak terlalu kenceng. Masa bisa dia mental jauh? Arahnya bukan ke sana, Re. Maksudnya yang tadi kita tabrak itu bukan Wanda, saut Daniel. Makin gak paham aku. Jelas-jelas tadi suara benturan kenceng.
Nggak usah dipikirin. Yang penting sekarang mobil bisa nyala dulu. Pintu tengah mobil terbuka. Jess, panggil Gladys. Dalam gelap ia mengulurkan tangannya. Jess, panggilnya lagi, tapi tak ada jawaban. Napa, Dis? Tanya Rere. Aku dengar pintu kebuka, terus kursi bergerak dikit, kayak ada orang duduk. Ini aku, Dis, saut suara tepat di samping gadis. Wanda? Mobil kembali menyala. Terlihat Wanda sedang duduk di samping Gladys. Ia menatap ke depan dengan tatapan kosong. Lah, itu si Wanda, ucap Ju. Aneh kamu, ngilang terus muncul, udah kayak setan, saut Daniel. Ra, Jess, ayo, Wanda udah di mobil. Mike memanggil Jessica dengan Laura yang masih berdiri di depan mobil. Loh, kapan kamu balik ke mobil? Tanya Jessica seraya masuk ke dalam mobil. Baru duduk sebentar, tiba-tiba Wanda menangis. Ada apa, Nda? Jessica tampak panik melihat sahabatnya menangis kencang. Kalian jahat, mau ninggalin aku. Kan kamu udah di sini, kagak ketinggalan, saut Rere. Pokoknya kalian jahat, Wanda berteriak. Ah! Kemudian menjerit kencang sekali hingga memegangkan telinga. Dah, kamu kenapa sih? Teriak Jessica. Berisik tahu. Rere menonyor kepala Wanda. Seketika itu, ia berhenti berteriak. Kemudian memutar kepalanya hingga 180 derajat melotot ke arah Rere. Aku bilang juga apa? Setan kan? Teriak Daniel yang duduk di dekat Rere. Krek. Joe berusaha membuka pintu belakang, tapi terkunci. Mike, buka pintunya. Teriak Rere ketakutan. Sementara itu, Wanda masih melotot padanya dengan kepala memutar. Saat 3 orang yang duduk di belakang terjebak, tidak bisa keluar. Gladys dan Jessica sudah keluar duluan. Disusul Mike dan Laura yang berlari ke belakang mobil. Mike, buka! Teriak Rere sambil menggeser duduknya, mepet di pintu. Cepetan, Mike, timpal Daniel. Kamu jangan nindiin badan aku, Re. Mau gimana lagi? Saut Rere. Joe mengambil tas di dekatnya. Brak! Dengan keras, ia memukul kepala Wanda. Pluk! Kenapa Wanda terlepas? Menyisakan batang leher yang penuh darah. Copot! Ucap Joe, diikuti teriakan Rere. Daniel menendang pintu belakang dengan kencang, hingga akhirnya terbuka. Spontan ia keluar dari mobil. Tolong! Kaki aku ditarik! Teriak Rere saat merasakan ada yang menarik kakinya. Joe yang masih ada di dalam mobil berusaha menolongnya. Ia menendang tangan Wanda dengan sekuat tenaga hingga terlepas. Dengan gegas, Daniel menarik tangan Rere agar bisa keluar dari mobil. Ah! Laura, Jessica, dan gadis menjerit bersamaan ketika melihat tangan Wanda masih menggenggam erat kaki Rere. Lepasin! Rere menggerakkan kakinya, namun tidak berhasil melepaskan tangan itu. Daniel pun mencoba menendangnya, nihil, kakinya malah menembus tangan itu. Mau kemana, Re? Terdengar suara Manda. Spontan mereka pun melihat ke sumber suara atap mobil. Wah! Mereka teriak kompak saat melihat kepala Wanda sudah tergeletak di sana dengan posisi tegak. Kita balik ke villa, ucap Max seraya berlari ke arah villa, diikuti yang lainnya. Sementara itu Rere tertinggal di belakang karena kakinya masih ditahan oleh tangan Wanda. Oi, jangan tinggalin aku, teriak Rere. Daniel menghentikan langkahnya, menunggu Rere. Naik ke punggung aku, buruan. Beneran,
Iya buruan. Rere naik punggung Daniel. Sementara itu teman-teman yang lain sudah berlari jauh di depan. Dengan sekuat tenaga Daniel menggendong Rere menuju villa, walaupun jaraknya cukup jauh. Udah Nil, makasih. Rere meminta Daniel menurunkannya. Saat memasuki halaman villa, tangan Wanda pun menghilang entah kemana. Iya, balas Daniel singkat dengan nafas tersengal-sengal. Mereka pun berjalan ke arah pintu depan. Parah, pada ninggalin aku. Untung ada Daniel yang gendong. Omel Rere pada teman-temannya yang lari duluan. Lagian Re, kamu lari ngapain bawa tangan orang? Saud Ju. Kan kamu sendiri yang nendang tangannya sampai copot. Suara petir menggelegar, membuat mereka semua kaget dan berdiri berdekatan. Buka pintunya, malah pada empet-empetan, kayak lagi naik angkot aja, ucap Daniel. Meg yang kebetulan berdiri paling dekat pintu, mencoba mendorong pintu. Namun pintu tak bisa dibuka. Minggir coba. Daniel berjalan mendekati pintu, kemudian mencoba membukanya. Masih tak bisa. Dikunci kayaknya, ucap gadis. Siapa yang ngunci coba? Kan jelas-jelas pas kita pergi tadi, Pak Odi udah gak ada, saut Laura. Iya juga. Terus kuncinya kamu simpen di mana, Ra? Aku tinggal di kamar, saking buru-burunya. Guys, lihat deh itu. Rere menunjuk ke arah halaman. Di sana sudah berdiri seorang wanita dengan rambut panjang yang menjuntai hingga menyentuh tanah. Wajahnya tak terlihat, terhalang oleh rambut. Itu yang aku lihat di kamar kayaknya, saut Meg. Wanita itu berjalan mendekat. Meg, buruan buka pintunya, teriak Jessica. Meg. Meg dan Daniel berusaha mendobrak pintu, tapi tak berhasil. Jo, kamu bantuin lah, ucap Rere. Kini 3 orang pria muda itu berusaha mendobrak secara bersamaan. Sementara itu, wanita berambut panjang semakin mendekat. Kini wajahnya yang hitam terlihat jelas. Meg, teriak Laura. 1, 2, 3. Daniel memberi aba-aba sebelum mendobrak pintu. Brak! Meg dan Daniel pun jatuh saat pintu tiba-tiba terbuka lebar. Dengan bergegas para wanita yang berdiri di luar pun berebut masuk. Bruk! Pintu tiba-tiba tertutup rapat. Laura mana? Tanya Meg saat mengecek temannya satu persatu. Tadi ada di sebelah aku, balas Rere. Jangan-jangan Laura ada di luar, saut Gladys. Ra, panggil Rere. Ah, tolong! Terdengar suara teriakan Laura dari luar. Tolong! Ra! Gladys dan Rere berusaha membuka pintu. Itulah sahabat cerita dari Siapa yang Mati. Ditunggu part selanjutnya.